Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dalam komunikasi bisnis. Tapi sebelum itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ahmadi Usman, karena telah membimbing saya sehingga saya bisa menjelaskan dasar-dasar komunikasi bisnis ini. Nah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. So, jadi perkenalkan, nama saya Nurahman Aryadi. Saya mahasiswa di Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Administrasi Niaga, program studi D4 Administrasi Bisnis. Sebelum kita memasuki materi pada kali ini, saya ingin menyampaikan kata-kata inspirasi agar bisa menambah semangat kita dalam belajar ilmu komunikasi, yaitu separuh dunia terdiri dari orang-orang yang memiliki sesuatu untuk dikatakan namun tidak bisa, dan separuh lainnya yang tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan dan terus mengatakannya. Nah, maksud dari kutipan tersebut adalah tentang sebagian besar orang-orang yang memiliki informasi bermanfaat namun tidak dapat menyampaikannya, dan juga orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk diucapkan namun tetap berbicara. Nah, semoga kita tidak termasuk di dalam kedua-duanya. Baik, kita masuk pada materi kali ini, yaitu pengertian komunikasi. Nah, secara harfiah, komunikasi yang berasal dari bahasa Latin yaitu communis, berarti sama, atau communicatio yang berarti membuat sama. Dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan suatu konsep upaya membangun pengertian antara yang satu dengan yang lainnya agar terjadi kesamaan pahaman mengenai suatu hal. Selanjutnya adalah komunikasi menurut para ahli. Jadi yang pertama adalah menurut Bernard Berelson dan Gary S. Steiner. Dia mengatakan bahwa komunikasi ini merupakan sebuah tindakan atau proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan semacamnya. Hal yang ditransmisikan ini dapat berupa simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik, dan semacamnya. Kemudian para ahli selanjutnya adalah menurut Gerald R. Miller. Dia mengatakan bahwa komunikasi ini terjadi ketika suatu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan kesadaran niat untuk mempengaruhi perilaku penerima pesan. Kemudian selanjutnya menurut Everett M. Roger, dia mengatakan di dalam bukunya di dalam buku ilmu komunikasi suatu pengantar. Menurut Everett M. Roger, dia mendefinisikan komunikasi sebagai proses pengalihan ide dari sumber ke penerima dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku penerima tersebut. Kemudian menurut Murphy and Mendelssohn, jadi menurut Murphy dan Mendelssohn ini, komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal. Di dalam komunikasi terdapat komponen-komponen dasar. Yang pertama adalah komunikator. Jadi komunikator ini adalah orang yang memberikan informasi atau memberikan pesan kepada komunikan. Kemudian yang kedua adalah komunikan. Komunikan ini adalah orang-orang yang menerima pesan atau menerima informasi dari komunikator. Kemudian yang ketiga adalah pesan atau asensi komunikasi. Yang keempat adalah adanya interaksi langsung maupun tidak langsung. Contoh untuk interaksi langsung adalah berbicara secara tatap muka. Kemudian untuk contoh secara tidak langsung adalah menggunakan media sosial. Yang kelima adalah penggunaan media komunikasi. Contoh penggunaan media komunikasi ini adalah menggunakan isyarat tubuh atau menggunakan tangan sebagai alat komunikasi. Kemudian yang selanjutnya atau yang keenam adalah adanya pemahaman bersama akan esensi dan tujuan komunikasi. Di dalam komunikasi terdapat 4 prinsip. Yang pertama adalah komunikasi tidak dapat dihindari. Nah, kita makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga komunikasi tidak dapat kita hindari dan kita harus berkomunikasi dengan orang lain agar bisa bekerja sama dengan baik
kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah komunikasi tidak dapat ditarik atau diubah kembali, sehingga apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita komunikasikan kepada orang lain itu harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi adalah sebuah proses. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi terjadi karena faktor etika. Jadi di dalam komunikasi juga memiliki klasifikasinya. Yang pertama adalah komunikasi grup. Jadi komunikasi kelompok atau group communication ini adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang di dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Ini menurut Anwar Arifin 1984. Klasifikasi komunikasi selanjutnya adalah komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini atau mass communication adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan kepada orang banyak atau publik melalui media massa, media cetak, elektronik atau penyiaran, dan media online atau internet. Selanjutnya adalah kegiatan komunikasi. Nah, kegiatan komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu media non-elektronik dan media elektronik. Di dalam media non-elektronik ini contohnya seperti bahasa lisan, kemudian isyarat tubuh. Ini seperti digunakan oleh orang-orang tunarungu untuk menyampaikan informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah kertas, contohnya seperti surat, koran, majalah, tabloid, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah media elektronik. Nah, contohnya seperti TV intercom, pager, internet, teleconference, video conference, telepon biasa, HP, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ini terbagi menjadi tiga, yaitu adalah yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua adalah memberikan persuasi, dan yang ketiga adalah menghibur. Tetapi tujuan komunikasi secara umum adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Nah, di dalam komunikasi terbagi menjadi dua jenis komunikasi, yaitu yang pertama adalah komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi lisan yang disampaikan melalui kata-kata yang diucapkan seperti pidato, presentasi, diskusi, dan dialog tatap muka. Jenis komunikasi selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini meliputi bahasa tubuh atau body language, gerak tubuh atau gesture, kemudian gerak ekspresi wajah atau facial ekspresi, dan bentuk tubuh atau posture. Dengan kata lain, si pengirim informasi tidak menggunakan kata-kata dalam menyampaikan sesuatu yang diinginkan, namun dengan menggunakan bahasa tubuh atau ekspresi wajah dan gerak tubuh tertentu untuk mengirim informasi yang ingin disampaikan. Di dalam komunikasi memiliki beberapa hambatan. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan atau kebudayaan. Nah, biasanya ketika kita berbicara dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi, itu biasanya berbeda dengan ketika kita berbicara dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah latar belakang kebudayaan. Nah, kita ambil contoh seperti kita di Indonesia yang mana kita dikenal akan keramahannya. Kemudian ketika kita pergi ke Eropa, mungkin kita akan lebih melihat orang-orang yang ke individualisme. Kemudian hambatan yang selanjutnya adalah pendengaran yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah gangguan fisik. Hambatan yang selanjutnya adalah sikap atau reaksi emosional. Nah, biasanya ini tergantung mood seseorang, bagaimana cara mereka menyikapi atau memberikan feedback kepada kita. Kemudian hambatan selanjutnya adalah waktu, dan yang terakhir adalah bahasa dan lingkungan. Nah, hambatan ini terjadi apalagi kita di Indonesia yang bisa dikatakan memiliki banyak bahasa. Setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda, memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, dan sehingga kita agak susah untuk menjalin komunikasi dengan sesama kita. Tetapi dengan adanya Sumpah Pemuda yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik kepada seluruh orang-orang yang berada di Indonesia.
Jadi kesimpulan kita pada materi kali ini adalah komunikasi merupakan jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial, di mana ini menandakan bahwa kita tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain, yang berarti kita harus berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.